Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, selamat beraktivitas. Juga ditunggu komen dan pertanyaannya untuk Ustadz ya. Baik, kita langsung sapa saja Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, ini kebetulan sekali saya menonton salah satu Ustadz kondang di YouTube yang bertanya, mengapa setelah Anda katakanlah berhijrah gitu Ustadz, Eh, lalu Anda hanya melakukan ibadah-ibadah dan pergi ke masjid juga mengaji, tapi Anda mulai menutup diri dan kemudian justru tidak lagi berkarya seperti biasanya. Nah, beliau bertanyakan apakah ini makna hijrah? Tentu tidak, beliau tidak setuju akan hal ini. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal ini? Ini bukan adu ilmu ya Ustadz ya. Bukan sulap, bukan sihir. Sesama ilmu jangan saling Ya, mengadu. kacau. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, kita langsung kutip dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau bergaul dengan manusia, jangan engkau terlalu menutup diri. Nggak mau gaul sana, nggak mau gaul sini, takut sini nanti ketemu orang jahat, nanti ikutan jahat, takut ketemu sini orang munafik, ikutan munafik. Jangan, kata Imam Syafi'i. Jangan pula engkau terlalu terbuka dalam bergaul dengan manusia, sehingga engkau menarik semua jenis manusia bergaul dengan dirimu. Benar gak? Oh, yang pertama tadi lupa ya. Jangan engkau terlalu menutup diri dari manusia, karena engkau akan memiliki banyak musuh. Kata Imam Syafi'i ini. Yang kedua, jangan pula engkau terlalu terbuka dalam bergaul, sehingga semua orang datang kepadamu, termasuk orang-orang yang akan menyeretmu dalam pergaulan yang tidak benar. Hendaklah kalian berada pada pertengahan keduanya. Nggak kelewat menutup diri, nggak kelewat membuka diri. Nah, dengan cara inilah sebetulnya malah kita harus bergaul dengan manusia untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan keteladanan bagaimana Islam itu sebenarnya. Bahwa dalam pergaulan kita banyak godaan sana sini, biasalah, namanya juga orang gaul. Back dulu to you fit. Ustadz, ini memang banyak disebutkan di kolom komen kita. Sahabat ini mengeluh. Lingkungan mereka itu justru banyak yang toksik Ustadz. Makanya mereka menutup diri. Bawaannya sesat mulu. Jadi tapi nggak enak juga kalau nggak berkawan, kalau kita acuin gitu Ustadz. Jadi gimana dong caranya agar kita bisa tetap gaul gitu? Gini ya. Di dalam diri setiap manusia itu ada ruh Allah, ada ruh yang dititipkan Allah ke dalam diri setiap manusia. Karena di dalam diri setiap manusia itu ada ruh yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita, maka Allah melengkapi kita dengan 20 malaikat penjaga. Ini benar gak? 20 malaikat ditugaskan oleh Allah untuk jagain kita. Oke. Sedangkan Allah hanya mendudukan satu jin korin yang untuk mengganggu kita. Yuwaswisu fi sudurin nas ini yang selalu mendorong kita, membisiki kita untuk melakukan maksiat. 1:20. Satu jin korin yang selalu mengajak kita melakukan maksiat, dan ada 20 malaikat yang menjaga kita. Ketika kita bayi baru lahir, benar gak? Maka masih lemah sebagai bayi, maka jin korin yang mendampingi kita juga sama lemahnya, kayak lemahnya si bayi. Bener gak? Itu sebabnya kalau ada anak bayi itu biasanya kita bilang dijagain sama malaikat tuh. Karena kekuatan malaikat, 20 malaikat yang jagain itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan kekuatan jin korin yang masih selemah si bayi tersebut. Bener gak? 20 malaikat ini bekerja 2 shift. Jadi kayak cerita shift-shiftan nih. Ada 10 malaikat shift siang, ada 10 malaikat shift malam, benar gak? Tapi tugasnya sama. Yang pertama adalah malaikat yang sebelah kanan, namanya si Rokib. Yang belah kiri namanya si Atid, benar gak? Si Rokib tugasnya mencatat semua kebaikan yang kita lakukan. Baru kita niat aja, Rokib udah nyatat baik, 1. Beneran kita lakuin, catat 10 sama si Rokib. Si Atid tugasnya nyatet kesalahan kita. Niat buat salah, Rokib nggak nyatet. Beneran kita buat salah, buat dosa ini beneran nih. Atid nanya dulu ke Rokib. Karena yang menjadi bos Rokib, Atid mah anak buahnya, bener gak? Atid nanya ke Rokib, Kip gimana Kip? Catat gak nih Kip? Rokib menjawab, jangan catat. Tunggu dulu sama 7 jam. Siapa tahu dia tobat. Kalau tobat nggak usah jadi catat. Tapi kalau udah 7 jam masih belum tobat juga, baru catetit. Kata si Rokib kepada Atid. Bener gak? Udah 2 nih malaikat.
Yang berikutnya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga di depan dan di belakang kita. Nah, udah 4 kan. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ubun-ubun kita. Ketika kita merendahkan diri kepada Allah, malaikat-malaikat inilah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengangkat derajat kita. Tapi sebaliknya kalau kita sombong, maka malaikat ini juga yang ditugaskan oleh Allah untuk menundukkan kepala kita, menyadarkan kita bahwa kita jadi orang jangan sombong. Nah, udah berapa tentu? 5 kali ya. Benar gak? Nomor 6 sama nomor 7 ini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk jaga mata kita. Nah, ini tugasnya jagain mata kita nih. Mau buta, mau nggak buta, sama aja. Tetap ada 2 malaikat yang jagain mata kita, bener kan? Yang nomor berikutnya adalah, nomor berapa tuh, lupa lah pokoknya. Adalah 2 malaikat yang jagain bibir kita. Ini supaya kita nggak ngigo, supaya nggak meracau, bener gak? Dia jagain. Tapi 2 malaikat yang jagain bibir kita ini nggak benar-benar jagain bibir kita, kecuali, ini hadisnya mengatakan, kecuali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu betul-betul malaikat 2 malaikat yang jagain bibir kita, itu benar-benar jagain bibir kita, benar gak? Nah, itu sebabnya juga kalau kita baca Quran tuh, benar gak? Kalau baca Quran, kalau ada yang salah tuh seakan-akan ada yang ngingetin, salah, ulang lagi, salah, ulang lagi. Kan kita udah tiap hari baca Quran, udah lancar, benar gak? Tapi kadang-kadang ada yang slip salah, itu kayak ada yang ngingetin, salah, ulang lagi, benar gak? Kemudian malaikat berikutnya adalah malaikat yang menjaga mulut kita. Ini malaikat tugas jaga kalau kita lagi tidur tuh, kan ruh kita lagi dibalikin ke atas, benar gak? Dipegang di genggamannya Allah. Ini jagain supaya jangan ada kelabang, ular, apa segala macam masuk ke mulut kita. Dia jagain supaya kita itu. Udah berapa tuh? 10 kalau nggak salah. Itulah malaikat-malaikat yang ditugaskan. 10 jagain kita. 10 shift pagi, 10 shift malam. Sehingga kita dalam menjalani hidup ini takut apa? Mau ada malaikat 10 orang terus yang ada di sekeliling kita jagain kita. Sehingga dengan demikian, lakukanlah silaturahim dengan sebanyak-banyaknya manusia. Nggak usah kelewat takut ini itu. Asalkan, sebagaimana pesan Imam Syafi'i tadi, jangan kelewat menutup diri. Nggak, tunjukkan kalau ada dalilnya. Tunjukkan kalau ada hadis Qur'annya yang mengatakan kita suruh ngabis waktu siang hari terus-terusan nongkrong di masjid. Mana dalilnya? Coba kalau ada. Emang Rasulullah kayak begitu mencontohkan pada kita? Enggak, men. Bener gak? Back to you, Fit. Betul sih Ustadz. Ini emang jin cuma 1, jin korin, tapi kuat banget ya Ustadz. Kita udah dijagain 20 malaikat aja masih bikin dosa. Nah ini apakah kita sendiri yang lemah nih? Ini bukan urusan jin nih, padahal kita yang lemah, atau memang jin korin itu bisa menguasai kita, Ustaz? Jadi jin korin itu nggak bisa menguasai diri kita. Dari mana dia bisa menguasai diri kita, men? Allah yang menguasai diri kita. Jin korin itu ditugaskan oleh Allah. Jadi dia itu nggak ada apa-apanya, men. Bener gak? Dia ditugaskan oleh Allah untuk waswisu, untuk waswisu itu menanamkan kecemasan dalam hati kita. Cemas kalau nanti miskin, cemas kalau nanti nggak dapat jodoh, cemas kalau nanti macam-macam, segala macam kecemasan ditiupkan oleh jin korin kepada kita. Kemudian jin korin juga menjanjikan kenikmatan dunia kepada kita. Udah sikat aja, ngapain kawin, ribet, baikkan zina gitu, bener gak? Udah sikat aja, curi aja, ngapain mesti kerja, enakan juga nyuri gitu. Dia cuma bisa memberikan itu ide-ide gelok ke kita. Kita sendiri yang punya pertimbangan. Ini kan kita udah bahas tadi di surat Qaf ayat 27, bener gak? Waktu kita bilang nanti di akhirat Allah, dia nih yang salah nih, yang suka manas-manasin kita. Jin korin bilang, wah kagak, dia emang yang ngaco, dia, bener gak? Emang, karena di dalam diri kita ada yang namanya nyawa, kan ada jasad, nyawa, ruh. Nyawa inilah yang memiliki nafsu. Jadi nggak ada jin pun, nafsu kita ini mendorong kita, karena jasad campur nyawa, kan kita jadi makhluk hidup. Kalau makhluk hidup ada karakteristiknya. Pertama, ingin bertahan hidup. Nah, keinginan bertahan hidup inilah yang membuat nafsu kita mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang haram. Walaupun sebenarnya tanpa kita lakukan hal yang haram pun kita bisa mendapatkan hal yang sama. Benar gak? Yang kemudian adalah nafsu sebagai makhluk hidup, karakteristik yang 2 adalah kita ingin berkembang biak. Benar gak? Itu sebabnya kita ingin mengamankan bukan buat diri kita aja, tapi buat juga anak kita dan seterusnya. Mikirin bagaimana kalau saya meninggal, bagaimana siapa yang mengurus istri saya. Lah,
Bagaimana istri ente kawinin pas dia umur 20. Lah dari umur 0 sampai 20 siapa yang ngurusin emang ente? Ha, bener gak? Kacau. Kayak yang paling bisa ngurusin bini aja, bener gak? Dia udah gede, abis itu ente kawin sama dia, bener. Begitu juga anak-anak. Anak-anak nanti kalau saya meninggal siapa yang ngurusin? Emang pernah gak sih ngerasain bahwa anak kita sakit terus kita berusaha untuk gimana caranya kalau bisa sakitnya pindah ke kita kayak gitu, bener gak? Nggak bisa lah, bener gak? Itu buktinya kita emang nggak bisa ngurusin orang-orang sekitar. Setiap orang udah ada jalan hidup masing-masing. Back to you, Fit. Baik Ustadz, kita cuma harus ridho mengikuti jalan Allah ya Ustadz. Nah ini ada sahabat bertanya mengenai episode lalu, mengenai berjalan dalam titian gelap. Itu Ustadz yang di bawahnya ada neraka menyala-nyala itu Ustadz. Nah ini kan membutuhkan keyakinan yang besar, keyakinan yang dalam Ustadz. Oke, benar. Bagaimana caranya mengasah keyakinan itu Ustadz? Sementara sahabat ini misalnya menceritakan kalau di dunia nyata, misalnya dia melamar kerjaan dan udah yakin banget, malah nggak diterima. Sementara yang dia nggak yakin gitu, malah lolos, malah diterima kerjaan gitu Ustadz. Itu namanya rezeki, men. Ente yakin menurut pandangan kita itulah yang terbaik untuk kita, tapi menurut Allah bukan. Bukan kerjaan itu yang terbaik untukmu, tapi pekerjaan yang itu, kata Allah, benar gak? Jadi itu urusan rezeki. Walaupun kita udah yakin untuk sesuatu yang kita anggap baik, tapi Allah bilang bukan itu yang baik, yang ini yang baik. Jadi itu agak berbeda dengan keyakinannya. Kalau kita terus dekatkan diri kita kepada Allah, maka tingkat keyakinan kita akan semakin dekat dengan tingkat skenario yang Allah pilihkan buat kita. Sehingga itu sebabnya kita akan selalu redho dalam menjalani hidup ini. Dalam ilmu tasawuf, yakin itu ada 4 tingkatan. Benar gak? Yang pertama namanya ilmu yakin. Benar gak? Yaitu kita yakin udah dites. Waktu dites kita yakin semua bisa jawab. Pertanyaannya oke, gue bisa jawab semua. Interview oke, gue bisa jawab semua. Benar gak? Namanya ilmu yakin. Kita udah pelajari bagaimana cara menghandle interview dan sebagainya. Benar gak? Di atas ilmu yakin adalah keyakinan yang muncul dari ilmu yang kita pelajari. Yang kedua namanya ainul yakin. Bukan aja kita yakin karena kita udah pelajarin ilmunya, cara interview gini, cara cari kerjaan gini segala macam. Tapi kita sendiri pun udah mengalaminya sendiri. Sehingga dengan mata kepala sendiri kita menjadi ainul yakin. Benar gak? Bukan cuma di teori-teori doang, tapi mata kepala kita sendiri melihat memang itu benar terjadi. Masuklah tingkat kedua, ainul yakin. Ada tingkat yang ketiga, namanya hakul yakin. Yaitu kita ketika kita sendiri telah melaksanakannya, udah yakin, bukan katanya lagi, bukan katanya buku, bukan katanya ilmu, bukan katanya mata kepala sendiri, bukan. Tapi emang kita sendiri merasakan bagaimana kebesaran Allah itu, bagaimana hal-hal yang nggak masuk akal itu terjadi, benar gak? Bagaimana tiba-tiba kok tahu-tahu jadi gampang aja segala sesuatunya. Nah, itu namanya hakul yakin. Dan ketika hakul yakin itu terjadi berulang kali pada diri kita, maka muncullah yang namanya kamalul yakin, yaitu keyakinan yang sempurna. Karena kita telah berulang kali mengalami hakul yakin, maka kita nggak pernah ragu untuk memberikan sedekah. Karena kita yakin seyakin-yakinnya uang yang kita sedekahkan itu tidak akan mengurangi harta kita, bahkan akan menambah. Karena kita telah mengalami berulang kali memaafkan orang yang menyakiti kita, maka kita mendapatkan keyakinan yang seyakin-yakinnya apapun yang orang lakukan kezoliman pada kita, maafin aja. Karena itu tidak menunjukkan kelemahan diri kita, itu bahkan mengangkat kemuliaan diri kita. Kita yakin, seyakin-yakinnya karena telah berulang kali. Pada saat kita menundukkan diri, merendahkan diri kita kepada Allah, pada saat itu Allah malah mengangkat dan memuliakan kita. Nah, karena telah berulang kali kita lakukan hal itu, kita menjadi masuk pada yang namanya kamalul yakin, benar gak? Diundang orang duduk belakang, nggak duduk belakang, di masjid duduk saf depan atau saf belakang, semua yang pandangan orang kepada kita udah jadi nggak penting buat kita karena kita telah mengalami berulang kali. Mau ngumpet kemanapun kita, kalau Allah mau angkat derajat kita, Allah akan derajat. Kita akan diangkat. Allah akan muliakan derajat kita walaupun seluruh makhluk akan menghinakan kita. Allah kalau memuliakan seseorang, orang tersebut akan mulia. Baik, David. Maaf Ustadz, apakah ini bisa dikatakan juga untuk mendapatkan keyakinan itu kita harus lebih mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah semata Ustadz? Betul banget.
Betul banget. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, kita mengenal Allah, namanya level ma'rifah. Kita mengenal siapa itu Allah sebenarnya, kayak apa itu Allah sebenarnya. Allah itu sayang banget sama kita. Lah kita dikasih 20 malaikat men, kagak bayar, gratis, nggak usah bayar gajinya, 20 malaikat jagain kita terus. Itu kan bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Kalau kita udah levelnya ma'rifat, udah mengenal Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana Allah ingin kita kembali kepada sorga. Benar gak? Bagaimana Allah ingin kita mendapatkan keredoannya Allah. Maka skenario kita, angan-angan kita, cita-cita kita, harapan-harapan kita, itu akan memper-memper, dekat sekali, mirip sekali dengan skenario-nya Allah. Itu sebabnya makanya doa-doa orang-orang yang udah begitu dekat kepada Allah, namanya wali Allah itu, doanya langsung dikabulin karena emang doanya udah memper-memper sama skenario Allah gitu. Back to you, Fit. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga sahabat kita bisa memahami penjelasan dari Ustadz kali ini ya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.